Hampir kurang. Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin kajian Tarhib Ramadan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul baik yang di studio atau di masjid Imam Nawawi Boarding School Putri Ciamas maupun yang sedang menyimak secara online dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi yang akan disampaikan ini kami ringkas dan kembangkan dari beberapa artikel di situs islamqa.com dan buku berbahasa Arab 173 amalan soleh di bulan Ramadan karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, yang beliau merupakan salah satu ulama di King Saud, King Saudi Arabia atau di Saudi, di Arab Saudi. Hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita akan dibagi menjadi 3. Yang pertama muqaddimah. Yang kedua yaitu sikap seorang muslim menghadapi bulan Ramadan. Dan yang ketiga jadwal di bulan Ramadan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait muqaddimah kami ingin mengingatkan diri kami pribadi khususnya juga para hadirin semuanya bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan ketika disebutkan muslim laki-laki maka yashmal bi an-nisa, juga masuk perempuan. Jadi muslim dan muslimah tanpa terkecuali.
Jadi kita harus meyakini bahwasanya menuntut ilmu dan ilmu yang disebutkan dalam hadis, ilmu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ilmu asy-syar'i. Jadi bukan ilmu kedokteran, ilmu biologi dan lain-lain, tapi ilmu asy-syar'i. Dan menuntut ilmu asy-syar'i adalah wajib bagi setiap muslim. Ini harus kita pahami bersama. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami yang pertama. Kemudian terkait menuntut ilmu, ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita menunaikan zakat, sebagaimana kita akan berpuasa bulan Ramadan, maka ketika kita menuntut ilmu, kita harus yakin bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang akan berpahala, mendapatkan pahala, kebaikan hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat dengar perkataan sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamil ilma fa inna ta'allumahu lak hasanah wa talabahu ibadah. Tuntutlah ilmu karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Dan menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Dan kita ingat, ibadah harus kita tujukan ikhlas karena Allah. Maka kita menuntut ilmu duduk sekarang, baik yang langsung maupun duduk di rumah masing-masing, mulai detik ini dan seterusnya kita berusaha untuk menyimak ilmu yang disampaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata ini adalah Muaz bin Jabal, sahabat yang terkenal keilmuannya, termasuk fuqaha sahabah, orang yang faqih ya, di antara para sahabat. Dan ingat, sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, buka surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai menemui kematian. Maka menuntut ilmu sampai kapan? Karena ibadah menuntut ilmu itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga masih menuntut ilmu. Kita semua harus berusaha untuk menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah lain, perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang dia meninggal ketika dia berjalan dalam menuntut ilmu, maka dia seperti orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Dan keutamaan menuntut ilmu banyak sekali. Kemudian saya ingin mengingatkan tentang menyimak kajian live streaming jarak jauh. Banyak yang meremehkan kaum muslimin terhadap kajian-kajian, apalagi saat pandemi seperti ini. Tidak mengetahui, sudah keluar fatwanya sejak tahun lalu, sejak awal pandemi ini mulai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini agar segera berakhir. Allahumma amin. Yaitu fatwa Profesor Khalid Al-Muslih. Beliau merupakan menantu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, fatwa dari Syekh Dr. Abdullah Al-Sulmi, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Ini merupakan ulama-ulama senior semuanya di Saudi. Lihat fatwa mereka. Yang pertama, ketika menyimak kajian live, ingat bukan kajian siaran ulang, kajian live yang langsung, bukan siaran tunda atau rekaman, tapi kajian live. Ingat fatwa ini, hadirin, yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Apalagi telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, barang siapa yang dia punya uzur karena sakit atau safar, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah sebagaimana dia melakukan di saat mukim dan sahih, maksudnya sehat. Maka bagi kaum muslimin hadirin semua yang sekarang biasa sebelum pandemi terbiasa menghadiri majelis ilmu secara langsung, lalu karena sekarang kekhawatiran
harus mengikuti melalui kajian live streaming, maka ingat akan mendapatkan tetap pahala menuntut ilmu. Dan yang kedua, tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim sahih. Wa majtama qaumun fi baitin dan seterusnya. Kemudian wafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah, ya. Kemudian turun sakinah, tenangan, yaitu dikerumuni malaikat, dilimpahkan rahmat dan juga diturunkan ketenangan selama kajian berlangsung. Jadi dengan kita menghadiri kajian live streaming, usahakan kita bersungguh-sungguh juga dan kita mengharapkan rahmat, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingatkan ya, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya pribadi saya melihat beberapa masyayikh yang melakukan kajian live streaming, mereka membuka maskernya. Maka saya pun saat ini ketika menyimak kajian, menyampaikan kajian seperti ini, saya membuka masker, ya, mengikuti contoh ulama masyayikh yang saat ini mengisi kajian jarak jauh. Termasuk ya adab seorang mu'alim kepada murid-muridnya adalah menampakkan wajahnya. Dan di masjid ini saat ini ya, tidak terjadi kerumunan, artinya tidak ramai. Jadi insya Allah tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Semoga pilihan saya ini benar. Kemudian ada penuntut ilmu, bagi penuntut ilmu ini sangat penting. Sebelum belajar, sebagaimana yang ditampilkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Supaya apa? Kata para ulama menjelaskan, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Bukan hanya belajar mendapatkan ilmu, tapi ilmu itu menyerap, mudah dipahami oleh kita. Kemudian ilmu tersebut menjadi buah, diamalkan. Ini adalah keberkahan ilmu. Dan yang paling penting, ilmu tersebut menetap di dalam hati kita. Ini adalah berkah dari ilmu tersebut. Di antara cara menggapai keberkahan ilmu adalah dengan kita mengamalkan adab-adab menuntut ilmu. Ketika kita menghadiri majelis ilmu secara langsung, kita duduk dengan baik, memperhatikan. Maka ketika live streaming juga sama. Jika memang bisa, berwudu terlebih dahulu. Memakai pakaian yang baik. Menghadap kiblat. Karena disebutkan dalam hadis, sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Jadi murid-muridnya menghadap kiblat. Yang hadir di live streaming ini juga para hadirin semua bisa mengarahkan badannya menuju kiblat. Baik. Yang paling penting adab menuntut ilmu apa? Ikhlas. Karena apa? Menuntut ilmu adalah ibadah sebagaimana tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak sah ibadah melainkan ditujukan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ingat, yang paling penting ikhlas. Dari awal menuntut ilmu sampai selesai, sampai mengamalkannya terus. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena gak enak diundang sama kepala sekolah. Bukan karena gak enak sama teman. Teman ikut, kita masa gak ikut. Bukan. Kita sama-sama menyimak ini, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada penuntut ilmu yang berikutnya yang saya sampaikan, tidak semuanya, saya ambil sebagian,
Yaitu kita berusaha untuk mencari guru yang baik ilmunya dan amalnya, tidak hanya ilmunya saja, tapi amal juga. Sebelum kita mengambil ilmu dari seorang ustaz, kita lihat amaliyahnya. Apakah dia apakah dia mengamalkan apa yang dia sampaikan? Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surat Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Allah mengancam dalam surat Al-Baqarah orang-orang yang mereka mengatakan tapi tidak mengamalkan. Kemudian dalam surat As-Saff juga, lima taquluna la ma la taf'alun. Kemudian yang kedua, kita menyimak dengan baik, mendengarkan. Kalau memang ngantuk, maka coba berusaha untuk cuci muka. Masih ngantuk juga, coba berwudu. Kemudian mencatat faidah yang disampaikan telah sahih dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik mencatat di buku tulis atau mencatat di handphone atau tablet atau gadget dalam bentuk ketikan. Ini termasuk mencatat. Dan ketika kita mencatat faidah yang sampai kita telah menjalankan perintah Nabi SAW, berpahala dan menghilangkan ngantuk. Ketika mencatat akan menghilangkan ngantuk selama kajian. Dan tentu faidah-faidah yang disampaikan kajian ini banyak. Dan jangan sampai kita berpikir nanti materi akan dibagikan. Ini materi akan direkam dan kita akan menyimak kembali. Buat apa mencatat? Jangan. Jangan sampai meremehkan. Setiap tulisan yang kita tulis huruf per huruf itu akan dicatat pahala sebagai Allah Subhanahu, dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan hadis Nabi SAW. Dan biasakan hadir sebelum majelis dimulai. Kemudian hadirkan niat-niat berikut ya saat menuntut ilmu. Baik, ini ada kesalahan huruf, mohon maaf ya. Harusnya niat-niat. Yang pertama, mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Ini saya nukil, saya ambil dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Beliau juga termasuk ulama senior di Saudi Arabia, hafizahullah ta'ala. Jadi kita berusaha untuk hadir di majelis ilmu ini setelah ikhlas, maka kita berusaha untuk mengangkat kebodohan yang ada di diri kita dan juga orang lain dengan menyebarkan ilmu tersebut. Dan yang kedua, kita menyebarkan warisan para nabi, yaitu ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu yang akan dipelajari, menghabiskan waktu dengan ibadah yang utama. Kemudian mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan doa malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat-malaikat khusus untuk bertebaran di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian malaikat tersebut mencatat siapa-siapa saja yang hadir, kemudian catatan tersebut dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua dicatat oleh malaikat dan dipuji. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim. Dan disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat, dipuji-puji. Orang yang hadir di majelis ilmu dan ikhlas, di antara keutamaan dipuji-puji Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kemudian kita mengharapkan ampunan Allah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari menyatakan bahwasanya Allah menyatakan dengan kalimat penguat, bahwasanya wa ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat penguat di hadapan para malaikatnya, dan sungguh
Aku benar-benar mengampuni dosa-dosa mereka. Siapa mereka ini? Yang hadir di majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Dijelaskan para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama yaitu majelis Al-Quran, setoran atau menyimak, atau yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Yang kedua, majelis setelah sholat fardu berjamaah, berzikir. Yang ketiga, majelis ilmu. Maka orang yang hadir di majelis ilmu, live streaming, diharapkan bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sejenak, para ulama menjelaskan ketika mensyarah di sini, meskipun cuman duduk-duduk santai, cuman mampir ketika tidak ada niatan untuk menuntut ilmu, dia ikut bergabung menuntut ilmu, kemudian dia menyimak sebentar, maka dia berhak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mulia majelis ilmu ini. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengharapkan rahmat Allah, ketenangan, sakinah tadi sudah berlalu, hadisnya riwayat Muslim. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Maidah. Dan ketika kita menuntut ilmu ini di majelis ini, kita berlatih untuk sabar. 1 jam duduk, ada kadang 2 jam. Melatih kesabaran kita untuk menuntut ilmu. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innamal ilma bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan bertahap, tadarruj. Menuntut ilmu, ta'allamu itu dengan tadarruj. Maka kita bersabar. Gak mungkin kita bisa mendapatkan semua ilmu ini dalam satu waktu. Kemudian kita semakin mengenal dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Dalam surat Al-Imran. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku di sini adalah Rasulullah SAW. Maka kita berniat di sini hadir untuk mengikuti, meneladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir i'tikaf ini untuk yang di masjid. Ya. Muddatud dars, selama pelajaran disampaikan. Ya, karena i'tikaf bukan hanya 10 malam terakhir. I'tikaf makna umumnya adalah berdiam diri di masjid. Ya. Baik. Mukadimah yang terakhir yaitu Ramadan adalah satu-satunya nama bulan dari 12 bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, Allah jelas sebutkan Ramadan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kemuliaan bulan ini. Maka bagaimana kita berupaya untuk menyambut bulan ini? Baik. Untuk sikap seorang muslim dalam menghadapi bulan Ramadan, yang pertama adalah menyambut dengan gembira. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita berupaya untuk bergembira dengan datangnya musim-musim ketaatan. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan terkait hal ini dalam firman-Nya di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat itu
adalah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Maka bulan Ramadan yang Allah siapkan itu lebih baik dari semua kekayaan yang dikumpulkan. Karena bulan Ramadan adalah termasuk karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mengajak, saya pribadi dan yang hadir di sini menyambut bulan Ramadan. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut dengan lafaz wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Karena setelahnya ada perintah atau ada larangan yang wajib atas kita. Wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Dan taubat di sini bukan hanya taubat dari perbuatan dosa-dosa besar, minum khamar, mencuri, berzina, meninggalkan sholat, nauzubillah min dzalik. Bukan hanya bertaubat dari perbuatan dosa-dosa besar, tapi juga bertaubat dari perbuatan dosa-dosa kecil. Betapa banyak, betapa sering kita setiap hari melihat aurat yang bukan mahram. Mungkin kita bercanda, termasuk dosa kecil. Sering kita lakukan. Dan dosa-dosa kecil yang lain yang banyak kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, menunaikan hutang puasa. Ini bagi yang memiliki hutang puasa, khususnya wanita yang telah haid, yang telah melahirkan, mereka telah mengalami fase haid misalkan di bulan Ramadan atau ketika menyusui ya, atau ketika nifas masuk Ramadan punya hutang puasa, atau yang safar, yang sakit kemudian membatalkan puasanya, ingat hutang puasa. Dan kesempatannya cuma 1 hari lagi. Yang fit dia boleh dirapel 1 hari untuk membayar sekian puasa yang ditinggalkan dengan cara membayarkan ya, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin, bukan orang-orang yang selainnya, orang-orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin, sebutkan Allah Subhanahu dalam surat Al-Baqarah secara khusus. Baik, ingat jangan sampai lupa. Hutang puasa. Yang keempat, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan para ulama dinukil ya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwasanya para ulama biasa berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak kapan? 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Bukan berarti kita yang sekarang tinggal 1 atau 2 hari lagi ketemu dengan Ramadan kita lalai tidak berdoa kepada Allah agar tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi kita tetap berdoa. Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Di dalam sujud kita berdoa agar kita dipertemukan bulan mulia ini, agar kita sempat untuk menunaikan amalan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala. Kemudian yang kelima, membekali dengan ilmu seputar Ramadan. Betapa banyak buku-buku fikih. Salah satunya dengan kita mengikuti kajian ini. Jadi bisa membaca buku, menyimak video, menyimak kajian, agar kita mendapatkan ilmu seputar Ramadan, apa yang diwajibkan dan yang dimakruhkan, membatal puasa dan lain-lain. Kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan yang terkait dengan tugas kita di dunia ini, amanah. Misalkan yang pekerjaan amanah-amanah
dia dengan perusahaannya atau dengan yayasannya atau dengan tempat dia bekerja, atau yang wira swasta dengan perdagangannya diatur bagaimana supaya bisa diselesaikan sebelum Ramadan kalau memungkinkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Agar kita bisa fokus beribadah. Dan para ulama ada yang mereka berhenti berdagang sejak bulan Sya'ban, tidak berhenti berdagang. Bahkan ada yang bulan Rajab tidak berdagang. Berhenti Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan tidak berdagang untuk fokus menghadapi bulan Ramadan. Karena saya mendapati ya di Jawa Mas ada seorang pedagang yang bulan Ramadan dia total 1 bulan penuh tidak jualan di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Masya Allah. Meninggalkan perniagaan karena Allah, janji Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau memang bisa sanggup. Kemudian yang ketujuh, berkumpul bersama keluarga. Ini yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Menyampaikan ilmu seputar Ramadan kalau mampu, atau membacakan buku-buku. Kita beli buku, kemudian kita membacakan kepada keluarga kita. Tidak usah yang tebal-tebal, yang ringkas-ringkas, atau nonton bareng kajian. Dan kita mendukung kalau kita punya anak kecil atau adik kita yang masih kecil untuk ikutan berpuasa, didukung, jangan diejek. Didukung. Latihan berpuasa, mungkin ada yang kuat setengah hari, nggak apa-apa. Latihan. Yang dimaksud adalah ini yang sebelum balik ya. Bukan anak kecil, misalkan balita. Ya, kalau balita masih terlalu kecil. Baik. Kemudian menyiapkan agenda dan target di bulan Ramadan. Ini kita akan bahas di poin berikutnya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Sekarang masih ada kesempatan. Sehari, 2 hari sebelum Ramadan kita mau ngapain aja, target kita mau apa saja. Baik. Sebelum kita bahas target dan agenda, kita bahas puasa sunnah di akhir bulan Sya'ban. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Mama benar ya kalau bersabda, la taqaddamu Ramadan bisaumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, melainkan seorang yang terbiasa berpuasa. Ini hadisnya sangat sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka kalau yang nggak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau tidak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka hukumnya makruh. Tidak boleh, dibenci untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Banyak hikmahnya supaya bersiap-siap. Dan memang yang paling hikmahnya paling jelas adalah karena larangannya jelas dari Nabi SAW hadis ini. Kecuali kalau sudah punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ayyamul bid, ya, apalagi puasa Daud, maka silahkan berpuasa. Ingat ya kaum muslimin, para hadirin yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali jika antum sudah terbiasa. Baik. Yang ingin saya bahas lebih ke amaliyah, bukan lebih ke teori, karena insya Allah terkait hukum puasa wajib itu sudah jelas dalam surat Al-Baqarah 183. Dari kecil kita diajarkan, dan juga ijma' para ulama wajib
Maka sungguh heran orang-orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dan dia ber-KTP, dia beragama Islam. Kita mohon hidayah kepada orang-orang tersebut dari kaum muslimin. Semoga Allah berikan hidayah agar mereka tidak meninggalkan puasa Ramadan yang wajib. Dosa besar. Bahkan azabnya sangat pedih di neraka. Kemudian terkait hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Kemudian yang makruh juga sudah banyak dikaji. Sehingga saya lebih memilih bagaimana kita berusaha untuk mengoptimalisasi Ramadan kita pada tahun ini. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa melakukan amal-amal saleh. Jadwal harian ini saya nukil dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Yang pertama, mulai dari doa bangun tidur. Yang kita hafal apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini tidak perlu kita bahas. Tapi yang ingin saya bahas adalah zikir yang sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Syaratnya adalah dia tidur dalam keadaan berwudu. Kemudian dia bangun fi muntasafil lail. Di tengah malam dia bangun. Kemudian syarat yang ketiga dia membaca doa ini. Apa? Zikirnya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Iya udah ditulis. Maisa 3A sampai Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Maka dia akan mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosa. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Saya ulangi, syaratnya yang pertama tidur dalam keadaan berwudu. Yang kedua, dia bangun di tengah malam. Jadi bangunnya, insya Allah kita bulan Ramadan bangun sebelum subuh. Kita usahakan bangun ya di tengah malam. Baik, yang ketiga membaca zikir ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma ighfirli wa arhamni. Maka kita akan mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian di antara sunnah setelah kita bangun tidur, ya ini tidak di sini dituliskan, adalah membersihkan kotoran mata. Ya, ini ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membersihkan kotoran mata. Sebagian ulama lain menambahkan membersihkan di mulut juga kalau ada kotoran. Ya. Kemudian setelah itu berwudu, dan ingat ketika berwudu jangan langsung tangan kita masuk ke apa? Ke tempat air. Karena apa? Karena kita tidak tahu tangan kita ini ketika tidur ini kemana. Ada seorang sahabat yang menafikan hadis Nabi SAW ini. Lalu Allah takdirkan tangannya lumpuh, tangan kanannya lumpuh. Na'udzubillah. Maka kita ambil gayung atau kita buka keran, kita cuci tangan dulu. Baru kita berwudu. Atau kalau mau buang air kecil, buang kecil dulu. Tunaikan hajatnya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ingat hadis Bilal bin Rabah. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW mendapati Bilal di mimpi
bahwasanya beliau masuk, bukan beliau masuk, afwan, rompahnya atau sendalnya itu sudah di surga mendahului Nabi Muhammad SAW. Tapi kita yakin bahwasanya yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Nabi SAW. Ada sini dijelaskan para ulama bukan berarti Bilal masuk surga lebih dahulu. Tapi ada sini dijelaskan para ulama menunjukkan keutamaan amal yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Apa? Yaitu senantiasa Bilal itu setelah berwudu diikuti dengan sholat 2 rakaat. Yang para ulama menjelaskan ini merupakan ya istinbat untuk dalil sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, ya, ketika seorang itu tidur diikat oleh syaitannya dengan 3 ikatan, ya. Ketika dia bangun, ya, kemudian lepas 1 ikatan, kemudian dia berwudu, lepas 1 ikatan, kemudian sholat, dia lepas satu ikatan. Kemudian berdoa, karena waktu mustajab berdoa, ya, di sepertiga malam terakhir. Lalu kedua, marilah kita perbanyak istighfar, ya. Saya lupa, sepertinya ada di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, ya, menyebutkan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan keutamaan kalimatul istighfar ini luar biasa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tuba. Para ulama menjelaskan tuba ini yang pertama keberuntungan. Kamu akan masuk surga, atau yang kedua ditafsirkan di syarah para ulama yaitu sebuah nama pohon di surga. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Betapa beruntung atau masuk surga orang yang dia mendapatkan catatannya nanti ketika dihadapkan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan catatannya banyak kalimat istighfar. Para ulama menjelaskan istighfar ini boleh dengan lafaz astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh ditambah astagfirullah wa al-azim. Atau dengan lafaz yang lain subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau rabbighfirli rabbighfirli dan lain. Intinya yang menyatakan kita istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Ini sepertinya materinya tidak sampai habis, ya. Saya menyusun sampai 60 lebih, ya. Jadwal ini nanti, ya, kalau memang Allah takdirkan tidak selesai, insya Allah materi akan dibagikan. Baik, yang paling penting adalah kita berusaha untuk istiqomah dalam beramal, meskipun amal itu sedikit. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dawam, yang istiqomah meskipun sedikit. Nanti saya disampaikan di sini banyak. Dan ini adalah saran dari ulama kita yang saya juga kembangkan. Bisa kita adopsi, bisa kita amalkan semuanya, mudah-mudahan kita mudahkan, atau kita amalkan sebagian. Yang penting adalah istiqomah. Itulah sebaik-baik amal dan kualitasnya dijaga. Contoh Nabi SAW adalah mengakhirkan sahur. Ya. Dalam sebuah hadis sebutkan Nabi sahur ketika jaraknya itu antara azan dengan sahur itu sekitar 40 ayat. Ada yang menafsirkan, ya, entah siapa ulama, ya, dengan waktu 10 menit sehingga ditetapkan sebagai waktu imsak. Namun ya saya sendiri sampai sekarang belum mendapatkan, ya, penetapan waktu 10 menit tersebut. Ala kulli hal, batas kita akhir sahur adalah azan subuh. Ya.
Dan mengakhirkan sahur di sini bukan berarti mepet banget dengan subuh, bukan. Nabi SAW jaraknya tadi 40 ayat. Dan hikmahnya Nabi sebutkan karena 40 ayat ini dibaca beda-beda. Ada yang bacanya cepat, ada yang bacanya lambat. Yang penting kita berusaha untuk mengakhirkan sahur. Bukan jam 2. Ya. Bukan juga mepet azan. Dan sahur ini luar biasa. Meskipun kita sahur dengan seteguk air, ya. Kalau kita sahur, kita akan mendapatkan keberkahan. Karena Nabi kita yang mulia SAW yang bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan ketika sahur ini kita bisa ngobrol sama keluarga, ya. Kalau yang belum keluarga dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adiknya, kakaknya, sudah berkeluarga dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Baik, kemudian kita berwudu. Kita targetkan jamaah sekalian, khususnya ini bagi laki-laki saya kasih tanda yang kasih tanda bintang ini. Berarti tidak berlaku untuk semuanya. Ya. Karena yang hadir di sini ada yang wanita, juga ada yang anak-anak kecil mungkin, ya. Kalau yang bagi laki-laki, maka kita berusaha wudu kemudian ke masjid sebelum azan. Disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya malaikat itu akan mendoakan orang yang menunggu, ya, sholat di masjid. Bahkan mendoakan orang tersebut. Namun kita lihat juga keutamaan sholat sunnah di rumah, ya. Mana yang lebih mulia? Kalau saya pribadi melihat dari penjelasan para ulama yang disampaikan, kalau di bulan Ramadan awal-awal biasanya masjid ramai apa sepi? Ramai. Bahkan subuh pun ramai. Keutamaan saf di pertama apa? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepadanya. Hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha malaikatahu yusholluna fi shaffil awwal." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Dan hadis Nabi SAW banyak, kalau seandainya ya orang itu tahu keutamaan saf yang di awal, maka tentu dia akan berlomba-lomba bahkan dengan cara undian diundi. Maka yang laki-laki, ya, saya pribadi, ini nasihat pribadi untuk saya pribadi, dan juga yang hadirin yang laki-laki, kita berusaha berwudu dari rumah, kemudian ke masjid sebelum azan berkumandang. Kemudian bersedekah di pagi-pagi, ini sebagaimana hadis, ya, kabar bahwasanya Abu Bakar ketika para Nabi SAW bertanya di hadapan para sahabatnya, pagi-pagi, habis sholat subuh Nabi SAW bertanya, siapa yang sudah bersedekah? Ternyata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita ingat hadis riwayat Muslim, malaikat turun, ya. Yang satu mendoakan, ya, kebaikan bagi yang berinfak. Dan satu lagi mendoakan keburukan bagi yang tidak berinfak. Dan berinfak itu tidak masih besar. 500 rupiah misalkan rutin setiap hari, itu lebih baik. Masukin ke keropak masjid. Atau sekarang dengan cara ditransfer mudah. Dengan kode transfer gak usah konfirmasi, itu akan lebih, ya, menjaga keikhlasan kita. Baik. Kemudian setelah itu yang dilakukan, ini bagi yang datang ke masjid, tanda bintang lagi, ya. Salat tahiyatul masjid. Dan saya ingin menekankan bahwasanya ingat, ya, ini faedah luar biasa. Bolehnya banyak ulama yang menyatakan hal ini, menggabungkan, ya, dua niat atau lebih dalam sebuah amal ibadah, tapi amalan yang sifatnya sunnah. Ingat, amalan yang sifatnya sunnah. Ketika kita datang ke masjid, kita pertama kali
kita udah wudu dari rumah. Ya. Kemudian kita niat sholat dari masjid. Boleh kita gabung dengan sholat sunnah wudu. Sehingga kita ketika melaksanakan 2 rakaat mendapatkan 2 pahala. Atau kalau yang qadarullah terlambat setelah azan baru datang, ya, maka dengan qobliyah fajar. Sebagian ulama yang lain mensyaratkan untuk sholat sunnah wudu, ya, itu tidak bercakap-cakap di antara wudu dengan sholatnya. Ini sebagian ijtihad ulama, wallahu a'lam, ya. Jadi selama kita berjalan, agak sulit ya ketika kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, kita salam ya. Kemudian sapa. Kalau salaman, ya mungkin saat ini belum diperkenankan karena masih pandemi. Kemudian kita berdoa dan tilawah Al-Quran sampai azan berkumandang. Ini dirasakan betul-betul ini bisa direlasikan ketika i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid luar biasa, ya. Yang mudah-mudahan ya, yang laki-laki di sini dimudahkan untuk bisa i'tikaf di masjid. Kemudian yang ketujuh, ketika azan berkumandang maka kita menjawab faqulu misma yaqulu muadzin. Kita menjawab sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan as-shalatu khairum minan naum. Kalau hayya 'alas shalah dan falah dibalasnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita bahas panjang ini ya. Kenapa? Luar biasa, ada banyak penjelasan terkait hal ini. Ada ulama yang mengarang risalah khusus menjawab kenapa sih? Ya, jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan ada kisah menarik. Ya. Ada seorang insinyur di Saudi Arabia yang dia hafal Al-Qur'an. Lalu ditanya oleh syekh, ya, bagaimana caranya engkau sibuk bekerja seorang insinyur tapi bisa hafal Al-Quran dengan mutkin? Bahkan di bulan Ramadan dia 6-7 kali khatam Al-Quran disetorkan kepada masyayikh yang bersanad di luar kepala, nggak pakai mushaf, dan dia senantiasa baca nggak pakai mushaf. Rahasianya adalah, masya Allah, ini saya belum sanggup juga untuk mengamalkannya. Dia setiap mendapati panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia sudah di masjid dalam keadaan sudah berwudu. Luar biasa. Luar biasa. Hanya itu saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu baginya. Dia menyatakan semenjak itu, Syekh, semenjak saya mengamalkan, semenjak mendengar hayya 'alas shalah wal falah, saya sudah di masjid. Keberkahan waktu saya rasakan. Setiap waktu luang saya bisa membuka mushaf, menghafal. Setiap saya mengantri, saya membaca Al-Quran. Semua waktu-waktu luang luar biasa. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Yang paling penting adalah mengamalkannya tentunya. Kemudian hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjawab azan, dan saya sedikit tambahan lagi, saya ingat untuk jawaban as-shalatu khairum minan naum ini ada khilaf para ulama. Ya, ada khilaf. Ada yang menyatakan bahwasanya dibalas dengan as-shalatu khairum minan naum.
Ada yang menjelaskan sebagaimana dinukil dari gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh As-Saddi rahimahullah taala, beliau menyatakan jawabannya adalah dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Ketika as-salatu khairum minan naum, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini khilaf tapi ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Karena ketika kita mendengar kalimat itu, kita akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada daya dan upaya, kekuatan melainkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan untuk kita sholat di awal waktu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan di rumah. Yang wanita biasanya terlalaikan dia, karena biasa sholat di rumah santai, kerjain cuci piring dulu misalkan. Ya, habis sahur cucian numpuk, cuci piring dulu. Padahal khairul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Maka kita nasihati istri kita atau saudari perempuan, cuci piring bisa nanti. Salat di awal waktu lebih utama, pahalanya, fadailnya lebih utama, pahalanya lebih besar. Kemudian setelah azan kita membaca doa setelah azan. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Kata Nabi SAW, ketika seorang membaca doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dihalalkan baginya itu syafaatku, syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Rutinkan para hadirin, baca doa setelah azan. Siapa yang tidak butuh syafaat Nabi kita yang mulia SAW, syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat yang tidak diberikan oleh selain Nabi, selain beliau. Dalam Sahihain Bukhari Muslim disebutkan berapa kali beliau memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mendapatkan syafaat beliau. Kemudian tadi saya terlupa, ada hadis riwayat Muslim sahih, kita biasakan berdoa setelah wudu. Ini terluput ya. Ketika wudu ini kita setelahnya berwudu. Syaratnya yang pertama, kita wudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menyempurnakan wudu. Wasbiqil wudu. Disebutkan dalam hadis tersebut menyempurnakan wudunya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, yaitu dengan bilangan 3 kali ya, kecuali kepala, karena hadisnya sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disempurnakan wudunya. Yang pertama berwudu ikhlas, kemudian yang kedua disempurnakan wudunya, yang ketiga membaca doa singkat. Dan kita alhamdulillah sudah hafal. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat lain Abdullah wa rasuluh. Boleh kita sebut abduhu wa rasuluh atau Abdullah wa rasuluh. Saya ulangi doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamaannya? Futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Dibukakan pintu 8 pintu surga yang 8. Maka kita istiqomah, jangan buru-buru ketika kita sudah ada panggilan azan, atau bahkan mungkin ketika kita mendengar iqamah kita kadang-kadang wudunya buru-buru tergesa-gesa. Hati-hati. Terlewat keutamaannya. Kita wudu ikhlas bukan karena ingin menyegarkan badan. Ikhlas karena Allah lirafil hadas, untuk mengangkat hadas. Kemudian kita sempurnakan wudu kita. Dan kita membaca doa ini, yang ketiga kita membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu atau Abdullah wa rasuluh. Maka kita akan mendapatkan dibukakan keutamaan, dibukakan pintu surga yang 8.
Bukan satu yang dibuka, 8. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahkan, ini ada di dalam kitab Bulughul Maram, silakan buka. Ya, di matan hadis ini ada tambahannya. Dan dia masuk dari pintu yang mana saja. Bayangin, kita istiqomah satu amalan ini, yaitu berwudu dengan sungguh-sungguh, ya, ikhlas sungguh-sungguh, menyempurnakan wudu, kemudian membaca doa ini, kita mendapatkan keutamaan dibukakan 8 pintu surga. Dan kita masuk dari pintu yang mana saja. Istiqomah kan hadirin. Kita wudu sehari berapa kali? Kalau kita sholat 5 kali berapa? 5 kali. Kecuali kita nggak batal ya. Nah, saking seringnya kita jangan sampai lupakan keutamaan ini. Baik, kita lanjut berikutnya. Kita sampai jam 11:30 ya, insya Allah. Habis itu kita tanya jawab. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin kalau ada yang ngantuk ya, saya ingatkan baik yang hadir maupun yang hadir langsung ya, maupun yang di rumah masing-masing ya, untuk ya mungkin bisa pindah tempat atau berwudu ya, untuk mentajdid ya, supaya tidak bosan ya. Kita belajar bersabar, tadi kita sudah bahas ya, terkait niatnya kita niat diantara kita niat menuntut ilmu adalah untuk bersabar, belajar bersabar ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar dari pagi habis subuh, kemudian beliau naik mimbar. Kemudian beliau menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya hingga waktu zuhur. Kemudian sholat, kemudian naik lagi, terus sampai malam. Jadi kalau kita apa? Daurah ya, daurah. Maka kita bersabar. Kadang Rasulullah SAW sebentar, kadang majelisnya lama. Baik, saya lanjutkan. Kemudian salat sunnah qobliyah subuh. Ingat hadisnya sahih dari Nabi SAW, raqaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa sih yang kita punya? Mobil, rumah, dan seterusnya, dari semua orang-orang kaya semua ini. Ternyata kalau kita mengerjakan 2 rakaat ya qobliyah subuh ini, kata Allah lebih baik bagi kalian. Kalau menjelaskan dari sisi keutamaan, pahalanya besar, sangat utama, sangat besar. Ini termasuk amalan ringan dan pahalanya besar. Kalau kita sholat 2 rakaat, sholat duha, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ini tidak menandingi pahala sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Baik, kemudian yang berikutnya berdoa lalu berzikir hingga iqamah. Dan saya kasih faedah, saya sebutkan zikir pagi kenapa? Dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan juga para ulama sebelum-sebelumnya rahimahumullah ta'ala. Yang kita tahu biasanya zikir pagi biasanya dibaca kapan? Habis sholat subuh. Dan pemahaman ini mungkin ya mengakar ya di antara kaum muslimin. Padahal zikir pagi itu boleh diucapkan semenjak azan subuh itu sudah berkumandang, sudah masuk waktu fajar shadiq subuh. Ada tambahan yang mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya, dan anak ini alhamdulillah mendapatkan ini dari guru-guru anak. Apalagi anak pernah di sebuah masjid yang jarak antara sholat subuh itu, ketika sholat subuh itu ya, antara azan iqamahnya sampai 30 menit lebih. Ngapain coba? Ya, setelah kita sholat sunnah misalkan qobliyah ya, kemudian kita berdoa, sudah baca Quran, kita bisa sempatkan baca zikir pagi yang banyak, kita bisa cicil. Dan ingat para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala
Zikir pagi itu riwayat-riwayatnya munfasilah, ya. Dan yang dikarang misalkan para ulama, misalkan Hisnul Muslim, ya, dan kitab-kitab zikir yang lain, Kitabul Azkar misalkan Imam Nawawi, urutannya itu bukan berarti urutan yang saklek, ya harus seperti itu. Baca ayat kursi dulu, setelahnya Al-Ikhlas, kemudian baca Ulam bika asbahna wa bika amsayna, kemudian baca yang lain-lain, ya. Boleh kita bacanya ngacak. Boleh dibaca semuanya, boleh juga dibaca sebagiannya. Sampai iqomah. Dan berdoa di sini ada sebagian ulama, ini pada faedah lagi bagi antum, bisa antum catat. Afwan, Nana di slide ini hanya sampaikan poin-poinnya saja, ya. Karena kalau disampaikan semua dalil-dalilnya entah berapa puluh slide, ya, disampaikan. Anak-anak nggak sanggup, ya, qadarullah, persiapannya kurang, ya. Sudah berapa hari ternyata masih kurang juga, ya, untuk persiapan materi ini. Jadi Anda sampaikan poin-poinnya saja. Adapun dalil-dalilnya Anda sampaikan secara lisan. Dan kita, ya, kata para ulama ilmu hadis, laisal ilma bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya kita menukilkan hadis, menghafal hadis, bukan. Wa nama ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut kita. Dengan takut itu kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, karena ilmu itu akan menjadi hujjah bagi kita. Apakah kita sudah mengamalkannya apa belum? Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abd, tidak bergeser kaki seorang hamba, hingga ditanya 4 dalam riwayat yang 5 dirinci masalah pertanyaan masalah rezeki. Salah satunya yang ditanyakan adalah tentang tentang ilmihi, ya. Apakah sudah diamalkan apa belum ilmunya? Nanti antum setelah menyimak kajian Tarhib Ramadan ini nanti akan menjadi, ya, evaluasi nanti ilmu yang sudah disampaikan apakah diamalkan atau tidak. Maka kita mohon kepada Allah hidayah. Sebagaimana kita mohon hidayah agar diberikan ilmu, maka kita mohon kepada Allah hidayah agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Logikanya kalau 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa fiha. Berarti sholat fajarnya, sholat subuh berjamaahnya lebih utama lagi daripada dunia dan seisinya. Amalan yang wajib lebih utama daripada amalan yang sunnah. Maka tidak dibenarkan orang memaksakan diri, akhirnya dia masbuk. Ya. Yang keras dalam masalah masbuk adalah para imam, para ulama mazhab Hanabilah, ya. Ahkamul masbuqin, hukum-hukum orang-orang yang salatnya masbuk, khawatir dekat dengan kemunafikan. Kalau dijadikan kebiasaan, jangan sampai kita terbiasa masbuk, ya. Ini evaluasi bagi saya pribadi, kecuali kita punya uzur syar'i, ya. Jadi tidak dibenarkan masbuk gara-gara membela sholat qobliyah subuh. Dan bersyukur bagi wanita, meskipun iqomah masih boleh sholat qobliyah fajar. Ini banyak yang nggak diketahui wanita. Saya pernah mendapati pertanyaan, dalam dulu saya mendapatkan jawabannya. Bagaimana kalau misalkan, ya, seorang wanita udah iqomah, apakah boleh sholat qobliyah? Ya boleh, ya, karena wanita ini tidak terikat dengan sholat bersama imam di masjid, ya. Sebaik-baik sholat bagi wanita ada di rumahnya. Ini bersyukur, salah satu fadlun bagi perempuan. Rukhsah itu bukan hanya, ya, diterjemahkan, ya, kelonggaran, ya, karena yang nggak bisa jadi ditinggalkan, bukan. Tapi termasuk ini keringanan juga termasuk, ya, bagi wanita ini hukum khusus termasuk rukhsah. Wallahu a'lam. Kemudian zikir setelah sholat. Kembali lagi kepada hadis yang sebelumnya, ya. Hadisnya sahih lewat Bukhari, sahih, tidak boleh kita nafikan. Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di depan malaikatnya, wa ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Dan sungguh, dan aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat, sungguh benar-benar aku telah mengampuni mereka. Siapa mereka di sini? Yang hadir di majelis zikir. Majelis zikir sebutkan diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ada 3. Yaitu yang pertama tadi apa? Halaqah Al-Quran. Ya, ada yang baca Quran, yang menyimak setoran gitu ya, majelis Al-Quran. Yang kedua, ini majelis zikir setelah sholat 5 waktu bersama imam, tapi bukan berjamaah, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak ada zikir berjamaah setelah sholat 5 waktu. Tapi zikir bersama-sama dengan imam termasuk majelis zikir yang dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sesibuk apa sih kita? Kita presiden? Bukan. Maka kalau kita sudah sholat, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jangan cepat-cepat beranjak. Karena di situ ada malaikat. Di situ majelis zikir yang diampuni dosa-dosa kita. Baca Allahumma antas salam, astagfirullah 3 kali dulu ya. Kalau ini jelas setelah salam Nabi selalu istighfar ya 3 kali, kecuali sholat yang sunnah. Ini berlaku sholat wajib di sini ya. Zikir setelah sholat maksudnya sholat yang wajib, laki-laki maupun perempuan. Nah ini sekali lagi ini fadlun, ini kalau tadi fadlun lin nisa ya, keutamaan untuk perempuan. Kalau ini fadlun lirijal, laki-laki berjamaah di masjid, keutamaannya ini besar. Karena setiap dia sholat berjamaah, zikir, kemudian dia tetap di situ, ya sampai beberapa waktu menyelesaikan zikirnya bersama imam, maka mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ini udah 12 amal ya, banyak ini. Ya, baik. Kemudian zikir pagi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau kita memang sibuk sekali, misalkan ada kondisi yang baru lahiran ya, suaminya harus bantu, istrinya nggak punya pembantu gitu ya, dan berangkat kerja jam 7, maka tidak ada lagi waktu untuk bersih-bersih rumah sebelum itu. Lalu mana yang dipilih? Zikir pagi dulu, apa baca Quran dulu? Ini khilaf para ulama fin nazar, dilihat kondisinya tergantung ya, tergantung. Kalau dia misalkan orang sibuk naik kereta jam 7 pagi sebelum habis sholat subuh langsung berangkat ya, dia bisa zikir di perjalanan, maka zikir dalam perjalanan itu ditunda ketika dia sambil naik motor, ketika dia di kereta di perjalanan berzikir, zikir pagi. Faedah lagi tadi saya sambung, zikir pagi mulainya tadi kapan? Ketika azan subuh berkumandang, fajar shadiq. Dan akhirnya bukan terbit matahari. Menurut pendapat yang lebih rajih ya. Karena saya sudah mendapati beberapa fatwa dan penjelasan para ulama terkait masalah ini. Jadi waktunya membentang sampai menjelang zuhur. Zikir pagi waktunya membentang sampai menjelang zuhur. Jadi yang ada terluput karena kewajiban dia ketika habis sholat subuh bisa dilakukan zikir pagi ini di waktu duhanya gitu ya. Atau ketika dia perjalanan di motor meskipun sudah terbit matahari. Adapun tilawah sebaiknya dia tadabbur. Sekarang saya tanya, kalau misalkan kita baca Al-Quran sambil ngendarin motor, motornya ada koplingnya apalagi ya, kemudian kondisinya macet, itu konsentrasi kita terpecah baca Al-Quran itu. Saya pribadi sudah mencoba berkali-kali gitu ya, berat. Baca Al-Quran sambil kita berusaha tadabbur. Kalau sekedar baca saja bisa gitu ya, lewat.
Tapi kita minimal kita baca itu sadar makhrajnya jangan sampai salah. Ya. Kesalahan minimalnya. Sifat-sifat hurufnya minimalnya jangan sampai berubah gitu ya. Kesalahan yang jali, yang fatal. Yang kedua, kalau kita dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab, kita sambil menghayati ayat yang kita baca. Karena itu lebih utama. Saya kasih tambahan lagi, ini nggak ada di sini lagi. Ya, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan orang yang baca Al-Quran, sekedar dia baca lafadznya saja, tapi banyak bacanya, itu sebagaimana bersedekah dengan dirham. Dirham itu dari perak. Perak 1 gram berapa sih? Paling mahal? Belasan ribu ya. Kalau saya cek ya, tidak belasan ribu. Sedangkan kalau dia membaca Al-Quran sambil tadabbur, ya, menghayati apa yang dia baca, tartil, bacanya pelan-pelan, itu sebagaimana dia bersedekah dengan dinar. Sekarang 1 gram dinar itu 2,50 berapa? Gram emas ya. 1 gram emas berapa? Hampir 1 juta. Maka kalau kita lihat dari perbedaan ini, kita berusaha untuk mencari amalan yang lebih utama pahala besarnya gitu. Kalau kita memang, kita bagi dua mungkin. Yang saya sarankan, misalkan bulan Ramadan ini target 1 bulan satu kali, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Itu tilawah saja. Kita tambah lagi, tambahannya itu adalah dengan membaca tadabbur. Baca tafsirnya kah? Ya. Atau kita baca sambil menyimak kajian tafsir. Itu termasuk tadabbur juga. Saya tidak sarankan banyak-banyak ya, tilawah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi kita tidak sama sekali menyentuh tafsir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam 2 ayat. Afala yatadabbarunal Qur'an. Walau kana min 'indillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira, dalam surat An-Nisa. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ayat ini turun khitabnya kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi yang tidak, orang-orang kafir yang tidak mentadabburi Al-Qur'an, orang-orang yang musyrik, yang kafir. Tapi al-ibrah laisa bi khususil lafaz, bi khususi sabab, bukan karena sebabnya turunnya ayat itu, tapi karena umum lafaznya. Maka bisa jadi kaum muslim kena ayat ini karena tidak mentadabburi Al-Quran. Sudah berapa tahun kita membaca Al-Quran? Sudahkah pernah kita membaca tafsirnya? Dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas? Khatam? Sudahkah? Al-Fatihah. Nah, ini renungan bagi kita ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala peringatkan, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hatinya ada gembok, atau Allah kunci hati mereka? Jangan sampai Allah mengunci hati-hati karena kita tidak mentadabburi Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian baik, karena waktunya sudah habis ya. Ini masih banyak. Saya langsung singkat aja ya. Nanti berikutnya ya terkait jadwal ini akan dibagikan insyaallah. Semoga bisa dibaca ya. Terkait pendalilannya ya, kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya susun, tapi kalau enggak ya cukup itu saja ya. Baik. Jadwal ini hanya saran, silahkan disesuaikan. Kemudian seorang ayah saat di rumah bisa mengajak anak yang sudah cukup misalkan 7 tahun untuk pergi ke masjid bersama-sama. Ini perintah dari Nabi SAW ya. Sab'un sinin, 7 tahun. Mulai diajak sholat gitu ya, ke masjid gitu ya.
Khususnya yang laki-laki, anak laki-laki ya, anak laki-laki. Baik. Adapun seorang ibu di rumah bantu suaminya, yaitu mengajarkan Iqra dan lain-lain. Kemudian saling mengingatkan di antara keluarga, berusaha keras, berdoa agar istiqomah dan sebarkan ilmu sebagai bentuk pintu-pintu kebaikan. Baik. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi secara khusus ya sebagai pengingat dan juga bagi hadirin yang hadir ya melalui live streaming. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali dari yang hadir ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan. Saya persilakan. Kenapa? Kenapa, Mas? Oh, di YouTube-nya ada itu. Di Zoom-nya ada pertanyaan enggak? Oh, baik. Bagi Bismillah. Banyak amat ini. Bismillah. Bagi ibu-ibu yang jika atau bapak yang ingin menanyakan sesuatu, Pak Ustadz bisa menyampaikannya secara tertulis di chat ya. Nanti akan kami bacakan, tapi untuk terutama sekali dibacakannya untuk yang hadir dahulu. Tafadhol. Baik ya. Baik yang hadir live streaming mungkin ditulis ya, nanti disampaikan WA pribadi ya, nah gitu. Di copy paste. Oh, di chat. Jadi Anda masuk ke Zoom dulu gitu. Baik. Saya jawab dulu yang datang dari yang hadir di majelis secara langsung. Ini saya nggak tahu yang mana yang pertama ya. Afwan kalau saya menzolimi, saya nggak tahu soalnya yang pertama ya. Yang mana bertanya? Ustaz, lebih utama mana membaca Al-Quran dengan menghatamkannya tanpa mentadabburi, sekedar membacanya saja? Baik. Tadi sebenarnya saya sudah jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Barakallahu fik. Bagi yang bertanya semoga Allah berkahi yang bertanya, keluarganya dan kita semua serta kaum muslimin. Jadi saya tadi sampaikan yang utama tadi kata Imam Ibnu Qayyim adalah ya, dan para ulama jelas yang lainnya menyatakan baca sampai tadabbur. Tapi bagaimana kalau nggak hatam-hatam? Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau menghatamkan ya 1 kali di bulan Ramadan ya, disetorkan bacaan beliau kepada siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dalam ketika di akhir hayat beliau 2 kali ya. Maka para ulama bersimpat dengan hadis ini, minimal Ramadan kita 1 kali hatam Al-Quran. Maka untuk menjamak dari pendapat-pendapat tadi saya pribadi wallahu alam ya, menyarankan kita 1 kali hatam ya dengan cara tadi ya, mengatur waktu-waktu setelah sholat, kecuali sholat maghrib. Biasanya sholat maghrib habis selesai agak sempit waktunya. 4 waktu sholat kita optimalkan ya, khususnya adalah setelah tarawih itu bisa menambal kekurangan ketika bacaan harusnya ba'da sholat maghrib. Kita lakukan baca Al-Quran setelah sholat maghrib atau waktu-waktu luang ya, 5 kali dibagi ya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu sehari 1 juz. Kalau dibagi 5 berarti 20 halaman, dibagi 5 berapa? 4 halaman 1 kali duduk. Kalau bacaan yang sedang, nggak cepat nggak lambat, 1 halaman itu sekitar 5 menit. Sekitar 5
5 menit. 5 kali 4 berapa? 20 menit. Insya Allah kita bisa. Ya, kalau kita biasakan bisa. Ya. Waktu yang banyak adalah ba'da subuh, kemudian ba'da isya. Yang paling banyak itu ya, sebelum tidur. Atau kalau kita mau ya, adalah sebelum sahur. Karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat itu. Kenapa? Alasannya dikatakan Al-Qur'an itu bisa berbicara nanti, yaitu karena ya Allah berikanlah syafaat kepada dia. Kenapa? Karena dia menahan ngantuknya karenaku. Karena Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya keutamaan membaca Al-Qur'an di malam hari lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Qur'an di siang hari. Baik. Insya Allah jelas ya. Jadi minimal kita 1 kali hatam tilawah, setelah itu baca tafsirnya. Tafsirnya nggak tamat nggak apa-apa, ya. Tapi usahakan tamat hatam Al-Qur'annya. Baik, gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang, mohon jelaskan tentang sutroh dalam sholat. Ini pertanyaan ada 4 ini. Masya Allah. Baik. Pertanyaannya furu semua ya. Mungkin bisa di majelis yang berikutnya kali ya. Sutroh khilaf para ulama, tapi yang rajih wajib ya. Yang rajih adalah wajib. Dan ketika memilih pendapat yang rajih ini, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ketika menyampaikan hadis di Bulughul Maram, itu khilaf juga tentang batasan tingginya sutroh tersebut, ya. Wallahu alam ya, sutroh tersebut minimal adalah satu pelana, tinggi 1 pelana kuda, sekitar 1 hasta dari siku sampai ujung jari tengah. Kemudian sutroh ini diletakkan, sebagian ulama menjelaskan, ulama mutaqaddimin yang dahulu, bukan di depan langsung, tapi di sebelah kanan atau sebelah kiri. Gitu ya. Baik. Wallahu a'lam. Gibah apa namimah membatalkan puasa? Saya jawab singkat saja ya. Itu bahwasanya membatalkan pahala puasa. Gibah, namimah membatalkan pahala puasa. Ketika dia sadar bertaubat segera kepada Allah, tapi tidak lantas dia membatalkan puasanya makan minum. Bukan berarti gitu. Ya. Batal pahala puasanya bukan berarti dia membatalkan jadi minum ya dan lain-lain. Kalau menjelaskan dia bertaubat ya kepada Allah, dan semoga ya dia masih berharap masih bisa diterima di sisi Allah. Setidaknya kalau dia masih terus melaksanakannya, dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terkait puasanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bolehkah kita mengidolakan artis-artis Korea? Ini puasa Ramadan Korea. Baik, sekarang di bulan Ramadan. Taubat ya yang lihat ini. Melihat pandangan orang yang bukan mahramnya dengan syahwat, itu dosa. Dosa kecil betul. Kalau auratnya kelihatan dengan jelas, dosa besar. Misalkan artis Korea tersebut kelihatan pahanya. Pahanya benar-benar paha yang atasnya ya. Karena paha yang bagian bawah khilaf. Kepala yang atas. Atau pusernya kelihatan. Maka dosa. Dan ingat, ketika diulang berkali-kali, dosa kecil akan bertumpuk menjadi besar. Kata Nabi SAW akan menjadi gunung Tihama yang akan membinasakan dia. Nanti pada hari kiamat. Dosa kecil yang akan menjadi besar. Buka surat An-Nur ayat 30-31. Godul basor bukan cuman buat laki-laki ke perempuan, tapi juga perempuan ke laki-laki. Sama. Jadi kalau perempuan lihat laki-laki dengan syahwat,
dosa. Bagaimana cara kita berhenti mengidolakan? Ya kita ingat siapa dia yang diidolakan. Dia beragama Islam, bukan orang-orang Korea itu. Gak boleh ya mengidolakan orang-orang kafir. Apalagi sampai ikut stylenya, gayanya. Baca surat Al-Mujadilah. Ayat terakhir. Terkait wala dan bara. Loyalitas. Gak mungkin orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai ya alasan untuk dia berloyalitas kepada dia. Ingat tadi yang paling diingat adalah bagaimana supaya berhenti. Ingat dosa. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, apakah kita harus mati dulu gitu? Apakah kita harus merasakan koma dulu? Na'udzubillah. Gak bakal mungkin kita, ya, kita nggak akan tahu kita meninggal kapan. Dan lihat bagaimana akhir kehidupan yang buruk para artis. Mereka meninggal saat ketawa, ketiwi, saat syuting, saat bermaksiat, bahkan saat berzina, na'udzubillah. Buat apa kita mengidolakan seorang yang pasti dia diazab neraka? Kita takut kepada Allah dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah iman. Dan kemudian berteman dengan teman-teman yang soleh-soleha, jangan temenan yang juga nonton sama-sama nonton Korea. Bahkan di tempat saya dulu belajar di Libya, sudah semester 8 jurusan syariah. Masih doyan nonton film Korea perempuannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekarang udah diberikan pada hidayah ya. Memang fitnah ini luar biasa. Ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Menyambar-nyambar kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kalau di pesantren kita sholat berjamaah. Kalau sholat kubliyah kemudian iqomah dibatalkan. Ya dibatalkan kalau sholat sama perempuannya berjamaah. Baik, ini sebagai faedah tambahan, syukran ya. Jadi kalau perempuan berjamaah kemudian iqomah, maka ketika sholat sunnah dia dibatalkan kecuali tinggal rakaat terakhir. Maksudnya tinggal dia mau salam ya. Dia ketika sujud di antara dua sujud rakaat kedua atau ketika tasyahud akhir. Lanjutkan sampai selesai. Tapi kalau baru mau sujud, batalkan saja. Atau apalagi baru satu rakaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat berpuasa, apakah kita tidak boleh menangis? Hal-hal apa saja yang bisa mengurangi pahala saat berpuasa? Kalau menangis, ya. Menangisnya karena apa? Karena nonton drama Korea. Baik, kalau menangisnya karena Allah tidak. Kalau menangisnya karena misalkan meninggalnya seseorang wajar ya, sedih. Menangisnya bukan niyahah, ya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau menangisnya disengaja, ya, dibuat-buat, maka ini bisa mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan. Mengurangi pahala puasa. Ini apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa? Ini banyak ya. Yang pasti kalau dibahas ya nggak cukup waktunya, afwan ya. Mungkin di majelis berikutnya atau mungkin bisa mencari atau bertanya kepada ustadz yang lebih alim ya. Wallahu a'lam. Nah mau tanya Ustadz, kalau kita punya hutang puasa Ramadan, tapi kita lupa hutang puasa berapa dan kita lupa udah diganti bayar berapa, itu gimana? Baik, sebagaimana fatwa Syekh Utsaimin dan yang lainnya, ya, kalau lupa maka dikira-kira berapa saja ingatnya, yang ingat, bukan yang digenapkan 1 bulan gitu ya, bukan, tapi disesuaikan dengan kemampuan
yang diingat itu kira-kira berapa. Lalu sisanya bertaubat. Sisanya bertaubat kepada Allah. Baik, paham ya? Jadi tidak perlu membebani diri ya sampai mikir berhari-hari. Dan mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Lakukan amal-amal soleh penghapus dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika pada saat bulan Ramadan, bagaimana caranya kita tidak marah hanya gara-gara hal yang sepele? Baik. Orang yang punya sifat marah gitu ya, sifat pelit dan sifat karakter itu kemungkinannya dua. Yang pertama, diwariskan. Memang dia punya karakter dari kecil ya, dari orang tuanya kah, apakah kakek neneknya, dan itu memang diturunkan seperti itu. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah memperbaiki akhlak kita. Kemudian yang kedua, kemungkinan lingkungan. Lingkungannya berteman dengan orang-orang yang suka marah-marah, akhirnya suka marah-marah. Maka menjauh dan cari teman-teman yang dia bisa meredam kemarahan kita. Kemudian kita ingat kemuliaan orang-orang yang bisa menahan amarah, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, orang yang mampu menahan amarahnya baginya surga. Baginya surga. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lupa ayatnya di dalam surat Ali Imran. Ya, tentang keutamaan orang yang menahan amarah atau marah ya, emosi. Saya tidak ingat ya, Allah. Ada ya di dalam surat Ali Imran tentang keutamaan orang yang menahan amarahnya. Kemudian tipsnya dari Rasulullah SAW yang pertama, ketika dia marah dalam keadaan berdiri, maka dia coba untuk duduk. Ketika dia masih marah, maka dia berbaring. Ketika masih marah, maka dia berwudu dan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan itu bisa meredam dan tidak jadi marah. Ya. Dan ingat, ya, orang yang marah itu, ya, ketika puasa ini itu bisa mengurangi pahala puasanya. Khususnya ibu-ibu yang punya anak-anak kecil yang nakal gitu ya. Dan kemudian ibu-ibu tersebut puasa, hati-hati, ngomel-ngomel ya. Hati-hati, ditahan. Bukan cuman pas bulan Ramadan saja ya. Nanti habis bulan Ramadan pelampiasan ngomel-ngomelnya, enggak. Tapi ditahan selamanya. Baik. Udah ya, baik. Kemudian pertanyaannya dari antum ya? Dari antum kan? Bu. Ya, baik. Izin bertanya, bagaimana cara kita melakukan zikir bersama imam? Apakah kita tetap mengikuti bacaan zikir imam tersebut hingga akhir atau harus berbeda bacaan zikirnya? Kemudian saat imam tersebut berdoa setelah sholat, apakah kita yang duduk di masjid harus ikut mengaminkan? Baik. Terkait berdoa bersama-sama, berzikir bersama-sama setelah sholat fardu dipimpin oleh imam, ini dikritisi oleh para ulama, ya, karena tidak dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada riwayatnya, ya. Maka yang disarankan adalah zikir masing-masing. Zikir masing-masing. Kalaupun suaranya itu besar, tidak masalah. Tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Kalaupun berbarengan dengan imam, tidak masalah. Yang penting kita tidak berniat untuk zikir bersamaan.
Kalau imam itu membaca doa, apa kita aminkan? Wallahu alam di sini saya belum mendapatkan penjelasan yang lebih menenangkan ya dalam masalah ini. Artinya apakah boleh diaminkan ataukah tidak? Secara asal ini adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dijadikan kebiasaan. Maka meninggalkannya lebih baik. Ya, karena ketika kita mengaminkan, berarti kita melakukan sebuah perbuatan ibadah, yaitu mengaminkan doa orang yang berdoa. Ketika kita beribadah harus butuh kepada dalil. Keterangan apakah Al-Quran, hadis, atau ijma, atau qiyas. Ketika tidak ada dalil, maka kita tidak melakukannya atau diam, itu lebih baik. Adapun mengikuti sebagian pendapat ulama, itu bukan rujukan. Ulama bisa benar, bisa salah. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila suami ana dan anak laki-laki ana sholat tarawih di masjid, sedangkan ana punya bayi dan batita. Apakah ana tarawih di rumah sendiri dengan membaca surat-surat pendek? Apakah diperbolehkan? Berapa rakaat yang saya kerjakan? Baik. Fattaqullaha mastata'tum, ya bertakwalah semampu kemampuan ibu ya yang diamanahkan diberikan rezeki bayi dan balita. Dua ya. Dan ini ada kewajiban seorang ibu untuk merawatnya, mengasuhnya. Diberikan ASI, diberikan perawatan. Dan kewajiban ini fardu ain. Selama ibu tersebut masih hidup, bahkan pun seandainya sudah bercerai, wajib baginya untuk mengasuhnya sampai dia mumayyiz ya balik kemudian dipilih gitu ya. Dan sedangkan sholat tarawih hukumnya apa sunnah, maka kewajiban mengurus anak didahulukan sehingga dan dengan niat ini insya Allah ibu tetap dapat pahala ya. Kalau memang kebiasaan ibu sebelumnya sebelum punya bayi dan balita, kebiasaan ibu sudah pernah taraweh tahun Ramadan berikutnya. Ya. Kalau tahun lalu mungkin karena pandemi nggak ada ya. Tapi sebagaimana hadis Bukhari yang sudah kita bahas sebelumnya tadi di awal itu dicatat pahala sebagaimana ketika kita sehat dan mukim. Baik. Kemudian berikutnya kemampuannya berapa? Kalau bisa 11 alhamdulillah. Ya. Dan boleh dicicil. Misalkan ketika 2 rakaat nangis anaknya nyusuin, kemudian sholat lagi 2 rakaat lagi. Kemudian rewel lagi, sambung lagi. Kemudian witirnya baru sempat pas sahur, boleh. Luas masalah sholat bagi perempuan, luas ya, walhamdulillah. Dan rakaatnya kalau Rasulullah SAW contohkan tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika orang yang sedang berpuasa harus banyak berdoa pasti terkabul. Lalu adakah doa yang sesuai sunnah untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal, baik itu sepuh, ya kakek, nenek, buyut, teman dan lain-lain. Baik. Kalau berdoanya di luar sholat, maka berdoa dengan bahasa Indonesia, ya itu tidak mengurangi, ya sebab dikabulkannya doa, ya. Jadi doa dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa yang sudah meninggal dari keluarga saya. Sebutkan namanya satu persatu. Tapi kalau di dalam sholat, di sujud misalkan berdoa untuk itu, maka kita niatkan untuk mereka ini, domir mereka, kita niatkan untuk yang meninggal. Apa Ustaz ada Warhamhum wa'afi wa'fu anhum, atau cukup Allah maghfir lahum, Allah marhamhum diulang-ulang, Allah maghfir lahum, Allah marhamhum, Allah maghfir lahum. Rahmat dan ampunan. Di ketika sujud kita niatkan untuk diampuni dosa-dosa orang yang kita cintai ya. Tentunya syaratnya muslim meninggalnya, dalam keadaan muslim ya. Gak boleh mendoakan ampunan bagi non muslim.
ya. Dan doa tersebut diambil dari doa ketika sholat jenazah ya, begitu. Baik, sudah selesai ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan lagi, ya bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain ya, atau sesi kajian yang lain. Dan tentunya saya berharap ya kita semua senantiasa ya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati kita di atas agama Islam dan memudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah sebagaimana kita dikumpulkan pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah, bertemu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup ya dengan doa penutup majelis, agar jika ada di majelis ini ada kesalahan baik dari saya pribadi ataupun dari yang lainnya, nah itu berasal dari saya pribadi atau dari syaitan ataupun dari yang lainnya, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Len. Haloku yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. adik dari Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustadz Yusuf yang telah memberikan nasihat, memberikan tausiahnya kepada kita semua pada siang hari ini. Insya Allah untuk kajian Ramadan akan diadakan jadwal rutin setiap ba'da subuh hari Sabtu dan ba'da subuh hari Ahad, insya Allah setiap Ramadan, dan bertempat di Masjid Imam Nawawi Boarding School ya, Putri, di Kampung Muruharja atau Kampung Bobojong, Desa Ciapus. Insya Allah rutin kita akan adakan. Ya, mungkin itu saja karena berhubung waktunya sudah zuhur, kita cukupkan ya, kita tutup kegiatan ini dengan membaca Qur'atul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.